siap. Boleh. Oke, Pak. Kalau gitu langsung dimulai aja sekarang ya. Ya. Oke, Ya. ya silakan Deborah. Oke. Sebagai moderator mulai. Oke. I will start this event. Good afternoon, everyone, and welcome to APG Unpad Student Chapters online course. First of all, let me introduce myself. My name is Kelly Deborah, as the activity leader of today's course. Today's course is talking about basic reservoir dynamic models for students. And we will have a lecture from Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti Wahyu as a senior reservoir engineer from Geotama Consultant. On behalf of APG Student Chapter, I want to say thank you to Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti Wahyu that willing to share their knowledge to all of us today. Okay, before we start our lecture, we will hear an opening speech from our president, as a president of APG Unpad Student Chapter, for Mr. Ahmad Yuski. The time is yours. Okay, thank you, Kelly. Good afternoon, everybody. Greetings, everybody. So my name is Ahmad Yuski Maulana, and I'm speaking here as the president of APG Unpad Student Chapter. So first of all, praise be upon to God for still giving us a good health during this pandemic phenomena. So welcome our fellow petroleum enthusiasts. Welcome to our third online course with the topic of basic reservoir dynamic models, which will be delivered by Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti, as mentioned by our MC before. So good afternoon, Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti. Thank you for joining us and to willingly share some of the knowledge. I also want to refer my gratitude to Geotama Consultant as our partner for holding this event. So thank you to Mr. Imam Harun and everybody else as the representative of Geotama. So APG Unpad Student Chapter will always try to serve a better platform for geoscientists to continue developing their knowledge in this kind of situation. So make sure to keep in touch with our social media and to stay up to date on the upcoming interesting info. So that's all from me. Happy fasting for all the Muslim. Stay at home, stop the spread, and enjoy the course. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Mr. Yuski, for the welcoming speech. Now, we are going to our main event, but before that, it is better for us to have a prayer first. Pray with our own beliefs. Pray begin. Pray finish. But before we start, I just want to remind you to turn off your video and mute your audio during this course. And the main language for today's course will be in Bahasa, but the PowerPoint will still be presented in English. For Q&A session, you may choose to use Bahasa or English. And if you have a question you want to ask, please write in the chat box first until the Q&A session begins. Now we continue to our schedule to Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti Wahyu. The time is yours. Oke. Saya sudah share screen. Teh Kelly udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, mari kita mulai. Oke, selamat datang semuanya di webinar dari Geotama untuk student kali ini. Judul webinar kali ini adalah tentang Basic Reservoir Dynamic Model for Student. Ini adalah salah satu cabang keilmuan di petroleum industri setelah kelanjutan dari static model dan model-model lainnya. Webinar ini ditujukan untuk Fakultas Teknik Geologi Unpad dari Student Chapter APG
yang telah mengkoordinir kegiatan ini. Akan dibawakan oleh saya sendiri dan Mas Indra. Masing-masing akan punya sesi masing-masing. Kami adalah konsultan senior reservoir engineer di Geotama. Oke, sebagai quick takeaway dari webinar ini, apa itu dynamic model, siapa yang mengerjakan, dan apa produknya. Dynamic model itu adalah salah satu pekerjaan oleh reservoir engineer. Reservoir engineer itu bagian dari keilmuan di petroleum engineering. Selain reservoir engineer, drilling engineer, dan petrofisik. Intinya, di dynamic model itu, kita memodelkan laju alir fluida di dalam porous media. Dari model statik yang kita peroleh dari geoscientist, kemudian di dynamic model kita memodelkan bagaimana isi dari fluida di dalam reservoir tersebut bergerak. Itu intinya. Kemudian tujuannya adalah untuk membuat suatu production scenario dengan development tertentu, dan development tersebut ekonomik. Saya kira cukup untuk quick takeaway dari apa yang akan kita lihat dalam webinar hari ini. Sebelum bergerak ke hal yang lebih detail, intro tentang kami, outline untuk webinar ini adalah sebagai berikut. Habis ini akan ada introduction tentang speakersnya, saya dan Mas Indra. Kemudian generic typical life of field development, seperti apa development suatu lapangan perminyakan tersebut. Kemudian subsurface team di dalam reservoir modeling, siapa aja yang bekerja untuk membangun suatu reservoir model. Kemudian sedikit detail tentang bagaimana metode pekerjaan di reservoir engineering untuk reservoir model. Dan berikutnya adalah tentang model workflow dari geoscientist static model ke dynamic model. Dan masuk berikutnya lebih detail tentang parameter-parameter yang membangun dynamic model. Kami juga akan menyentuh sedikit tentang risk uncertainty analysis. Ini adalah hal penting dalam industri perminyakan, terutama dalam pemodelan kita. Berikutnya adalah tentang prediksi atau forecasting dan keekonomian suatu proyek. Karena ini adalah produk dari model-model yang kita buat. Setelahnya summary dari webinarnya ini sendiri dan kemudian sesi Q&A. Oke, tentang saya sendiri. Saya di industri perminyakan ini sudah 23 tahun. Spesialisnya di reservoir model building, reservoir simulation, dan reserve reporting. Saya tamatan ITB tahun 97, Petroleum Engineering. Langsung masuk ARCO, mengurus lapangan di offshore Laut Jawa dari tahun 97 sampai 2000, karena tahun 2000 BP membeli ARCO. Di BP dari 2000 sampai 2006 saya di BP tetap di offshore West Java. Kemudian pindah ke Tangguh Papua dari 2006 sampai 2020 kemarin. Sempat BP sekondi di Vico dari 2014-2015 mengurus kepemilikan saham BP di Vico. Sekarang saya sebagai senior engineer, reservoir engineer consultant di Geotama bersama teman-teman lainnya. Major project yang pernah saya kerjakan, salah tiganya adalah membuat new gas sales project untuk West Java, supply gas ke Cilamaya tahun 2005 sampai 2006. Kemudian saya juga memegang koordinator reserve and resource reporting untuk Tangguh dari 2006 sampai 2010. Kemudian ini yang terakhir, pengembangan Train 3, lapangan Tangguh, mulai dari POD, studi-studi lapangan sampai eksekusi sekarang ini, 2010 sampai 2020. Oke, itu sedikit tentang saya. Berikut tentang Indra. Silakan Indra. Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi ini adalah brief summary dari saya. Role saya sebenarnya sebagai senior reservoir engineer dengan total experience 22 tahun lebih.
Dan sebenarnya ini sudah cukup lama juga berkecimpung di industri perminyakan. Area of expertise saya di reservoir engineering, mulai dari simple decline curve analysis, fluid characterizations, dan PVT analysis, sampai ke material balance. Nah, bidang kedua itu di reservoir simulation study dan reserve evaluation atau certifications. Background saya petroleum engineering dari ITB. Mengenai project experience, ini saya tampilkan dalam bentuk peta. Jadi ini adalah contoh beberapa project yang pernah saya kerjakan. Kebanyakan reservoir simulation study termasuk reservoir engineering-nya, dan beberapa tentang reserve evaluation dan certification. Saya bersyukur bisa mendapat kesempatan mengerjakan project-project tersebut ketika bergabung dengan service company, consulting firms, dan juga big oil operator seperti Schlumberger, Gaffney Klein di Singapura, Safer, dan BP. Saya member dari SPE, IPA, dan YATP. Balik ke Mas Sani lagi. Oke. Terima kasih, Mas Indra. Berikutnya, ini adalah tipikal profil pengembangan suatu lapangan minyak, baik gas atau oil, baik minyak atau gas. Ini adalah garis produksi, dimulai dari startup, plateau, kemudian sampai habis. Yang terlihat dalam produksi perminyakan adalah ini. Tetapi jauh sebelum ini ada, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai ini terjadi. Kurva ini memperlihatkan waktu dan oil production rate-nya. Dimulai dari discovery sumur, dan bahkan jauh sebelum itu, mulai dari masa-masa eksplorasi, kita studi suatu daerah, dan melakukan discovery suatu sumur, dan sumur tersebut jika didapatkan discovery-nya, masuk ke dalam fase development. Dalam development itu bisa jadi ada appraisal well lanjut, untuk mengetahui lebih detail tentang reservoir tersebut, kemudian lanjut untuk POD dan development. Ketika akan development sudah disetujui, kemudian menjadi suatu proyek yang akan dieksekusi. Startup berlanjut dengan pengeboran yang makin lama makin banyak, dan produksi berjalan sampai suatu waktu tertentu, field performance kemudian decline secara naturally, dan abandonment ketika mencapai economic limit. Dalam masa ini disebut masa operasi. Ini tipikal generik dari suatu lapangan perminyakan. Siapa aja yang bekerja di dalam masa-masa fase development tersebut? Mulai dari eksplorasi itu adalah teman-teman dari exploration team, membernya, geophysicist, geologist, petrophysicist, juga ada RI di situ. Kemudian di masa-masa development, startup and operate, disebut tim eksploitasi atau tim development. Di tim tersebut terdapat ada dua tim subsurface dan tim surface. Tim subsurface itu yang mengerjakan geoscientist dan model-model reservoirnya, dan produksi itu oleh geophysicist, geologist, petrophysicist, RI lebih memegang peranan besar di sini bersama production engineer. Surface yang mengurus mulai dari wellhead sampai ke kilang, sampai ke receiving point. Itu oleh teman-teman dari facility engineer dan operation. Kemudian di masa-masa operate, itu akan ada beberapa tim operation, tim production engineering, dan tim reservoir management. Tim reservoir management ini tidak lain mungkin ya bisa jadi anggotanya orang-orang dari subsurface juga. Di mana peranan modeling, reservoir modeling dalam suatu field development tersebut. Awal-awal, initial condition, dimulai dari membuat static model. Dari data-data yang kita dapat, akuisisi, bisa dari seismic atau exploration well tersebut, kita membuat static model, para teman-teman dari geoscientist berusaha membuat framing seperti apa reservoir di bawah sana, kemudian dioper ke tim development untuk dibuatkan dynamic modelnya. Seperti apa performance dari reservoir itu jika diproduksikan. Itu adalah model inisial. Di masa-masa operate, model ini akan terus dibawa dan akan selalu diupdate. Dan update itu tidak hanya terjadi dinamik, bisa juga terjadi static model.
Tapi secara generik inilah apa yang terjadi di petroleum industri. Ini untuk pengembangan satu lapangan minyak. Dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari beberapa perusahaan, berarti itu adalah komposit dari profil-profil seperti ini. Itu yang akan membangun produksi suatu perusahaan. Kalau di Indonesia disebutnya KKKS ya, dengan diregulasi oleh SKK Migas. Dan beberapa perusahaan menggabungkan produksinya menjadi produksi nasional. Seperti gabungan seluruh produksi KKS di Indonesia menjadi produksi di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke yang detail lebih berikutnya, saya ada quiz untuk melihat pengetahuan umum tentang adik-adik sekalian ketertarikan di petroleum industri. Quiz ini ada hadiahnya. Untuk penjawab paling cepat, paling benar, pertama akan dapat 50.000, akan ditransfer ke e-money atau electronic money. Adik-adik sekalian, dalam 30 detik berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan nama KKS di Indonesia yang mempunyai produksi kuartal 1 untuk minyak terbesar dan gas terbesar. Silakan dimulai sekarang. Mas Indra, tolong dicek chat. Jawabannya di chat box saja ya. Iya, oke. Siap. Silakan langsung diisi di sana. Ini untuk melihat pengetahuan adik-adik siapa aja sih perusahaan KKS di Indonesia, siapa sih yang paling besar produksinya. Sudah ada yang masuk, Mas Indra? Yang masuk baru 1. Baru 1. Dipisah ya, perusahaan yang mempunyai minyak, produksi minyak terbesar, dan perusahaan yang mempunyai produksi gas terbesar. Ayo, sebut aja. Ini nggak dipotong pajak kan ya? Tidak dipotong pajak. Tidak dipotong pajak ini. Masih di bawah. Oke, sudah ada. Udah banyak? Ada beberapa yang masuk. Ya. Sudah ada yang benar, Mas Indra? 1 benar ya, tapi ini baru menjawab untuk oil ya. Sementara yang gasnya belum. Ya. Oke. Nanti kita akan potong masa waktunya di chat box. Kita lanjut di sini. Pengumuman pemenang nanti terakhir di sesi terakhir ya. Iya. Oke, lanjut. Untuk jawabannya, udah di stop berarti ya Mas Indra ya? Iya. Oke, ini untuk pengetahuan umum adik-adik sekalian. Jadi ini adalah top 5 kontrak kerjasama besar di Indonesia yang punya produksi paling besar. Yang untuk minyak itu dipegang oleh mobil Cepu dengan 220.000 barrel. Kemudian untuk gas disemua oleh BP sebanyak 1 MMCFD. 1 BCFD harusnya ini. Silakan dilihat yang lainnya, ada Petro Chevron, Pertamina mendominasi ya di sini. Untuk gas, BP, Copi, Pertamina, PHM, dan ENI. Jika ingin mengetahui lebih lanjut untuk ini, silakan dilihat di sumber perminyakan kita di ESDM. Web SDM atau SKK Migas. Oke, lanjut. Berikut tentang di subsurface team itu, di reservoir modeling, siapa aja sih yang bekerja. Nah, berikut saya coba beberkan untuk dari fase-fase modeling itu, siapa aja tim yang bekerja. Subsurface team ini disebut di dalam petroleum industri disebut sebagai tim yang bekerja yang keilmuannya tentang geoscientist dan reservoir. Itu sebagian dari petroleum engineer ada di sini, dan geologist, geophysicist, and also petrophysicist. Oke, mulai dari static model, static geological reservoir model, itu dilakukan oleh teman-teman dari geophysicist, petrophysicist, geologist.
mungkin nanti akan ada webinar khusus tentang static model. Nah, itu akan membahas tentang kerjaan keilmuan dari teman-teman di sini. Lanjut dari static model menjadi dynamic model, itu dikerjakan oleh teman-teman dari petroleum engineer yang punya keilmuan reservoir engineering. Setelah lapangan tersebut berproduksi, dioper ke teman-teman di petroleum engineer. Ini masih bagian dari production engineer, ini production engineer. Masih bagian dari petroleum engineering yang mengurus tentang production. Tetapi ketika model dynamic sudah berjalan, kita juga mendapat input dari mereka untuk dynamic model tentang production history-nya. Kesemua dari keilmuan ini dalam subsurface team bekerja sama, tidak bekerja masing-masing. Tim statik geologi kadang-kadang juga mendapat info dari reservoir engineer juga tidak bekerja sendiri, juga dapat data dari production engineer dan juga dari statik. Di geofisis juga mereka juga bekerja sama sesama mereka. Oke, begitu sedikit tentang subsurface team. Detail tentang reservoir engineering, apa yang dikerjakan teman-teman di reservoir engineering dan metode pengerjaan untuk mencari suatu perhitungan. Ada dua metode kerja untuk menghitung reservoir. Secara ringkas saya sebut di sini secara analitik dan secara numerik. Analitik itu ada direct solution, numerik itu tidak lain adalah dynamic model. Secara analitik itu adalah menghitung secara langsung berdasarkan parameter average-nya. Reservoir itu secara simpel dianggap sebagai sesuatu yang homogen di bawah sana, sebagai suatu kotak tank dengan asumsi-asumsi yang sudah kita dapatkan dari teman-teman dari geoscientist. Kemudian secara perhitungan dengan rumus-rumus perhitungan yang sudah ada, contohnya di sini untuk perhitungan volume hidrokarbon in place adalah perhitungan volume hidrokarbon awal di reservoir. Itu rumusnya adalah pengalian volume batuan dikali porositasnya, dikali saturasi hidrokarbonnya, dikali dengan formation volume factor. Ini adalah faktor yang mengkoreksi volume hidrokarbon dari kondisi dari reservoir ke permukaan di fasilitas kita. Hanya begini saja, direct solution. Keuntungan mengerjakan dengan analytic method ini adalah cepat. Jika kita butuh analisa secara cepat, contohnya, berapa sih yang kita punya di bawah sana, bisa dilakukan dengan perhitungan analytic method ini. Tapi kekurangannya, kita tidak mendapatkan detail granularity dari apa yang kita asumsikan atau kita pahami dari reservoir tersebut. Nah, itu dijawab oleh numeric method. Numeric method itu tidak lain adalah suatu approach pendekatan dengan menggunakan mathematical. Makanya di numeric method ini menggunakan berbagai macam algoritma matematik yang sampai keadaan modern sekarang bisa membantu pekerjaan kita makin efisien. Dan itu adalah untuk memimik dari karakter reservoir, appearance-nya, kita sedekat mungkin dengan apa yang ada di reservoir, atau sedekat mungkin dengan konsep yang kita mengerti tentang reservoir tersebut. Physical komponennya, dynamic flow-nya, atau ada barrier, atau ada air, ada fluid-fluid lainnya. Contoh untuk penghitungan volume hidrokarbon yang sama, seperti yang di atas ini, di numeric method jadi berubah. Karena di sini untuk menghitung hidrokarbon, kita mempunyai shape yang sudah tidak beraturan lagi. Tidak kotak seperti ini, tetapi sudah mengikuti kontur seperti model mapping-nya. Dan itu hidrokarbon in place-nya tetap bisa dihitung, tetapi sudah menggunakan fungsi dari bulk volume distribution, porosity distribution, saturation height function. Ini adalah saturasi gas itu akan berbeda untuk tiap ketinggiannya.
Kemudian formation volume factor-nya juga merupakan distribusi dari fungsi dari PVT. PVT itu pressure, volume, temperatur, suatu fungsi tentang karakteristik suatu fluida. Jadi dari awal, dari dasar sampai ke puncak permukaan itu, karakter fluidanya juga bisa berbeda secara slightly, karena pressure juga berbeda dari dasar ini sampai ke top formation. Di mana di analytic method semua di rata-rata, sedangkan di numeric method itu didetailkan. Keuntungannya kita bisa sedekat mungkin berada di memprediksi dengan kondisi yang kita asumsikan. Tapi keuntungannya ini membutuhkan waktu lama. Memodelkannya aja butuh lama dan butuh computational equipment yang cukup besar, ya at least komputer, yang bisa mensimulate atau membuat suatu konsep geologi menjadi surface model seperti ini. Oke, itu tentang dua work methodology di reservoir engineering. Berikutnya masuk ke modeling workflow. Dari awal sekali kita punya model sampai model itu ready untuk dynamic model, apa aja sih yang dilalui, apa aja sih yang kita kerjakan, dan siapa aja yang terlibat dalam pengerjaan tersebut. Oke, mulai dari sini. Teman-teman di geophysics mempunyai data seismik sebagai sumber dari permulaan pembuatan static model. Mereka melakukan reprocessing, interpretation, kemudian membuat modelnya. Jika sudah ada sumur, dengan bantuan teman-teman petrofisik, mentie-in sumur tersebut ke model mereka. Kemudian model tersebut dipakai oleh teman-teman geologis untuk studi di facies distribution-nya, ini oleh teman-teman geologis. Jika ada data juga dari teman-teman petrofisik juga masuk di sini. Kemudian dari model teman-teman geofisik juga mereka lanjut ke structural model. Mereka memasukkan fitur-fitur yang menjadi karakter fisik dari model tersebut, dari reservoir yang kita asumsikan di bawah sana. Bisa aja fault, barrier, segala macam di sini itu dilakukan oleh teman-teman geofisik. Sementara teman-teman geologis lanjut membuat suatu geological model. Nah, disinilah masanya mendistribusikan facies-nya, porosity, dan permeability. Kemudian digabung menjadi suatu reservoir grid model, structural model, digabung dengan isi dari geological model tersebut, dan ini seharusnya sudah ready untuk menjadi dynamic model. Di reservoir grid ini dilakukan oleh teman-teman di geologi, dan ada sedikit masukan dari RI. Biasanya ini tentang ukuran grid dan beberapa fitur tentang dynamic yang pengen kita masukkan. Dan ready setelah itu menjadi model simulasi atau model dynamic, dan dikerjakan oleh teman-teman di reservoir engineering untuk memodelkan pergerakan dan performance dari fluidanya. Terlihat di sini bahwa pengerjaan reservoir modeling itu bukan pekerjaan satu orang, tetapi segini satu tim semua. Ini disebut tim subsurface. Jadi jika adik-adik nanti berminat dalam berkiprah di petroleum industri, bisa terlihat di sini bagian mana yang akan menjadi porsi yang akan dikerjakan nantinya. Oke, sedikit membahas tentang dari static dynamic dan dynamic itu tidak satu arah. Jadi proses ini itu tidak satu arah. Setelah model itu dioper ke teman-teman dari reservoir engineer dan membuatkan dynamic modelnya, dan jika kita sudah punya data actual, kemudian model tersebut bisa diupdate. Dan update itu dilakukan di dalam model. Dan update itu disebut directly dilakukan dalam model dynamic. Dan itu disebut inner loop update. Karena ada outer loop update, itu update ke teman-teman, balik ke teman-teman untuk static model. Jadi jika suatu dynamic model setelah di history match dengan mengintegrate data dari actual, dari well test, dari production,
Kemudian kita harus merubah model tersebut supaya match, supaya bisa memberikan performance seperti apa yang terekam di data produksi atau data pressure. Data itu kita masukkan lagi ke dalam reservoir dan merubah hal-hal yang bisa kita rubah. Contohnya di sini, untuk perubahan di dalam dynamic model, kita bisa melakukan perubahan permeability. Mungkin tadinya permeability-nya terlalu kecil, sehingga rate-nya tidak pernah bisa menyamai actual production. Contohnya actual production itu kita bisa 1000 barrel per day. Sementara model hanya bisa 100 barrel per day. Nah, berarti kita bisa mengupdate beberapa fitur dalam model tersebut langsung di model dynamic. Seperti contohnya di sini permeability multiplication, kita bisa multiply, bisa porosity, volumenya, bisa juga menambahkan barrier jika ternyata di dalam static model dalam reservoir itu connect. Ternyata setelah kita melakukan well test itu adalah proses untuk mengetahui reservoir, tapi dengan melakukan pressure testing dengan sumur yang sudah ada. Dan di situ kita bisa mendetek apakah ada barrier di sekitar sumur atau tidak. Dan contohnya di sini, contohnya kita punya barrier sekitar 1 km dari sumur. Sementara di model itu tidak ada. Dan kita kesulitan untuk membuat profil produksi dengan model yang tidak ada barrier tersebut. Ketika itu bisa kita tambahkan secara manual di dynamic model. Dan kita tambahkan di situ dan lakukan running ulang dan dilihat performance dari produksinya. Dan perubahan-perubahan itu dilakukan sedemikian terus-menerus sampai model itu match. Sampai produksi yang kita terima di permukaan itu sama dengan yang actual dengan yang kita simulasikan. Kemudian, info-info yang telah kita rubah di dalam dynamic model itu kita infokan balik ke tim static model. Sehingga teman-teman di sana juga bisa mengupdate model tersebut dan mungkin juga bisa memberikan masukan atau pandangan baru terhadap konsep geologi model tersebut. Dan kita akhirnya mempunyai satu model utuh yang telah terupdate. Itu disebut dengan outer loop. Oke, itu sangat penting di dalam suatu industri perminyakan yang baik, karena selain butuh untuk audit atau reserve reporting, itu juga membuat mudah dalam pemerintah atau pelaku-pelaku berikutnya dalam melihat reservoir apa sih sebenarnya ada di bawah sana. Jadi proses update itu di perusahaan yang bagus selalu dilakukan secara teliti. Oke. Lanjut tentang hal berikut dari proses workflow. Hal penting lainnya adalah dari reservoir grid model dari static model menjadi dynamic model itu kita melakukan apa yang disebut dengan grading dan upscaling. Grading itu adalah proses membuat surface model dari suatu konsep geologi. Teman-teman di geologi, geoscientist memperkirakan reservoir itu seperti apa, berupa contour map atau info-info, data-data masih berupa suatu konsep, kemudian dibeberkan dalam bentuk surface model dengan bentuk grid. Grid itu mempunyai surface dan ke dalam grid tersebut dimasukkan value-nya. Makanya baru bisa disebut model. Itu disebut model grading. Grading model di static model dengan dynamic model sangat jauh berbeda. Itu disebabkan oleh adanya limitasi dari alat hardware kita, computation limit. Karena di dalam dynamic model itu ada bermacam-macam algoritma, dan salah satu contohnya seperti 3D matrix solution, dan itu membutuhkan perhitungan komputer yang sangat demanding. Jadi dengan adanya limit tersebut, kita melakukan apa yang disebut sebagai upscaling. Model static model yang sangat detail
kita upscale menjadi sesuatu yang cukup coarse untuk dynamic model, tapi masih meretain karakter dari model yang ada dalam statik. Jadi tidak murni hilang semuanya. Proses upscaling ini dilakukan dalam beberapa tahap sampai kita menemukan ukuran grid yang paling optimum di segi runtime-nya dan proses perhitungan di komputernya, dan juga tidak kehilangan dari granularity informasi karakter reservoir tersebut. Apa yang kita lakukan dalam upscaling itu tidak lain adalah adalah suatu prosedur averaging, merata-ratakan nilai beberapa grid menjadi suatu cell value. Tetapi value ini tetap membawa karakter reservoir tersebut menjadi suatu yang lebih coarse. Nah, di sini dilakukan beberapa kali. Ukuran ini bisa mulai dari yang kecil, cukup kecil, besar, sampai perhitungan kita cukup cepat dengan pemakaian komputer, tetapi tidak kehilangan performance dari ukuran grid yang lebih kecil. Sebagai bayangan kenapa computation limit ini mempengaruhi perhitungan, di sini saya berikan beberapa contoh performance dari komputer standar PCI 7 itu kira-kira sekitar 85 gigaflop. Itu adalah kemampuan proses menghitung suatu CPU. Workstation dengan CPU i9 sekitar 430 giga, sekian ratus kalinya dari standar PC. Di perminyakan atau di perusahaan-perusahaan yang punya komputasi yang canggih, kita menyebutnya ada komputer cluster. Komputer workstation digabung-gabung sekian puluh atau sekian ratus buah untuk melakukan perhitungan yang sama dengan spek seperti ini, kira 3,5 teraflop. Jadi sekian ratus kali dari kemampuan workstation. Perbedaan perhitungan suatu dynamic model dari tiga komputer ini sangat jauh berbeda. Contohnya, suatu static model yang mempunyai aktif sel jutaan di upscale menjadi beberapa ratus ribu atau taruhlah sekitar 100.000 aktif sel. Di run simulasinya di standar PC ini mungkin sekitar 7-8 jam. Di workstation ini bisa menjadi lebih cepat, sekitar 2 jam. Di komputer cluster hanya sekitar 20 menit. Jadi grid yang sama di run beberapa ini, kebayang jika perusahaan itu hanya punya standar PC di run dengan model yang memaksakan coarse modelnya sekitar 100.000, seorang reservoir ini setelah submit job, dia akan menunggu sekitar 7-8 jam baru melihat hasilnya. Itu suatu pekerjaan yang tidak efisien. Jika ada dana, ya kita akan upgrade untuk mempunyai suatu komputer yang lebih tinggi atau upscale lebih besar sampai suatu titik run-nya cukup cepat, tetapi tidak kehilangan karakternya. Ada beberapa perusahaan sangat besar yang mensimulate dynamic model mereka dengan seperti static modelnya, tapi itu butuh dana yang tidak sedikit, seperti Aramco dengan kemampuan modelnya yang kemarin diklaim mereka bisa mensimulate trillion cell simulation model, tapi komputernya mempunyai kemampuan perhitungan 5,5 petaflop, bandingkan dari tela ke peta. Ini kalau tidak salah sudah termasuk top 50 superkomputer di dunia. BP sendiri punya namanya Central High Performance Computing. Ini ukurannya satu bangunan dan dia ada 3 kali dari yang punya Aramco, 16,3 petaflop. Dan ini dipakai secara bersamaan oleh seluruh unit-unit BP secara global. Terbayang kemampuan perhitungan yang bisa dilakukan dengan perbedaan mesin komputer digunakan. Makin canggih, makin mahal. Oke, sedikit sudah kita singgung tentang computation dan apa yang kita lakukan dalam grading dan upscaling. Berikutnya kita lanjut ke dynamic model parameter. Parameter apa saja yang kita punya di dalam dynamic model tersebut. Nah, rekan saya, Mas Indra, akan mengupas tuntas ini mulai dari static model ke dynamic model. Silakan, Mas Indra. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ani. Jadi saya lanjut dengan dynamic model parameter ya. Jadi sebelum kita bisa building dynamic model,
up and running untuk memprediksi reservoir performance-nya, tentu kita butuh parameter-parameter sebagai input ke dynamic model. Jadi parameter-parameter ini sebenarnya bisa kita kategorikan dalam 2 domain besar. Yang pertama yaitu static atau geological information, dan yang kedua itu mengenai dynamic-nya. Sedikit mengenai static parameter, sebenarnya ini udah tercakup semua dalam static model yang tadi sempat di-touch oleh Mas Hani tadi. Dan static model ini sebenarnya diberikan oleh teman-teman geologis. Nah, static model ini itu adalah yang coarse ya, tadi sempat disinggung sebentar, atau upscale model. Karena memang runtime-nya itu kita pengennya ini lebih yang practical dan manageable. Jadi sebagai contoh tadi, kita nggak pengen satu case itu, Mas Hani tadi illustrate dengan 7 jam ya. Bagi saya 1 jam juga, ini kalau misalnya untuk keperluan uncertainty study, di mana untuk uncertainty study itu biasanya butuh 5.000 sampai 10.000 cases. Kebayang nggak? Ini tentunya akan bisa memakan waktu yang sangat lama banget gitu, bisa berhari-hari gitu untuk menyelesaikan satu uncertainty study. Nah, informasi tentang static parameter ini dalam static itu simply bisa berupa reservoir framework, structure-nya, sonation, fault. Nah, fault ini penting banget ya. Apakah nature-nya sealing, baffle, atau open? Ya, apakah kita berhadapan dengan reservoir yang kompartemen ataukah benar-benar connected reservoir? Selain itu ada informasi mengenai facies, yaitu arsitektur elemennya. Contohnya kalau kita dealing dengan deep water system, jadi kita harus mengetahui mana yang channel axis, mana yang levee, mana yang loops. Begitu juga mengenai reservoir property-nya, porosity, permeability, baik horizontal dan vertikal, dan juga water saturation-nya. Sebenarnya di static model kita sudah bisa menghitung berapa original oil in place dan gas in place dari sebuah reservoir. Tapi kita harus cautious, harus be aware, karena ada beberapa parameter yang masih berupa single value atau average. Contohnya, tadi Mas Hani bilang conversion factor ya, oil formation volume factor, dan juga SW-nya. Nanti ketika dynamic modelnya ini sudah jadi, perhitungan in place dari kedua metode ini perlu dibandingkan. Secara rule of thumb, kita pengen bahwa perbedaannya ini paling tidak di-expect di bawah 1 atau 2%. Sehingga kita bisa expect bahwa keduanya bagus. Gitu. Oke, mengenai dynamic parameternya sendiri, yang pertama ini adalah tentang relative permeability. Gambar yang di tengah ini, mungkin Mas Hani bisa pointing. Ini adalah gambar water oil system, relative permeability. Jadi, relative permeability data ini adalah data yang mendeskripsikan dan juga memprediksi bagaimana sebuah reservoir itu akan merespon ketika ada 2 atau lebih fluida yang mengalir dalam media berpori. Jadi, teman-teman selalu ingat bahwa sebenarnya tidak ada satu fase yang eksis dalam reservoir. Paling tidak ada water. Jadi ini bisa dimengerti karena pada saat dulunya, pada jutaan tahun yang lalu secara geological, awalnya reservoir kita adalah isinya air. Dan kemudian setelah terjadi migrasi, air ini akan didisplace oleh hidrokarbon. Oleh karena itu, paling tidak reservoir kita akan ada 2 atau lebih fluida yang akan eksis atau ada bersama-sama. Oke, balik lagi, ketika ada perubahan pressure yang disebabkan oleh produksi, jadi kita concern bagaimana behavior dari fluida tersebut ketika flow bareng-bareng, gitu kan. Jadi secara ringkasnya, relative permeability ini diperlukan untuk menghitung efektif permeability pada masing-masing fase. Dalam hal ini contohnya berapa efektif permeability dari oil dan berapa efektif permeability dari water. Secara equation, effective permeability adalah perkalian antara relative permeability terhadap permeability absolutnya. Jadi seperti yang saya ambil ilustrasi begini. Jadi ketika let's say kita drill satu sumur, dan satu sumur itu di oil zone kita perf, ketika kita produksikan, yang pertama-tama adalah ini adalah single phase.
yaitu oilnya akan terproduksi. Kenapa? Karena air saat itu masih dalam berupa condensed water seperti yang ditunjukkan oleh Mas Hani ini. Jadi initially water itu akan immobile. Tapi through time ketika ada produksi dan ada penurunan pressure, ternyata water saturation-nya akan bergerak dan melebihi critical water saturation. Nah, ketika itu terjadi, relative permeability-nya akan bergerak tidak 100% lagi, tapi let's say menjadi 50% ya. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana behavior dari laju alir ketika fluida bersama-sama dalam media berpori. Oke, next data adalah PVT, ya, gambar yang sebelahnya ini. Jadi, ini adalah data yang diperlukan untuk menggambarkan phase behavior dari fluida hidrokarbon. Seperti kita ketahui di dalam reservoir, oil atau gas reservoir itu berada dalam tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Jadi pressure-nya bisa mulai dari 3.000 sampai 6.000, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Sedangkan untuk temperatur bisa sekitar 160 sampai 200, bahkan bisa lebih dari itu juga, degree Fahrenheit. Nah, ketika pressure berubah karena produksi, ternyata akan ada perubahan fase pada oil dan gas. Jadi ini sebagai ilustrasi aja, let's say kita berada pada undersaturated oil reservoir, di mana reservoir pressure-nya akan lebih besar dari bubble point, seperti yang ditunjukkan oleh dua kurva yang Mas Andi tunjukkan ini. Ini ada dua kurva, yang pertama adalah kurva oil formation volume factor, dan yang kedua adalah kurva solution gas oil ratio. Nah, garis yang vertikal itu adalah kita sebut bubble point pressure. Jadi titik di mana biasanya dari oil akan berubah fase menjadi gas. Oke, kalau melihat dari situ, di region yang sebelah kanan ini, reservoir masih dalam keadaan liquid, sementara ketika dia melewati bubble point-nya, itu kita expect akan dua fase, di mana gas dan oil akan bersama-sama dalam reservoir. Jadi PVT data ini penting banget, critical untuk development plan atau development scenario exercising nantinya. Oke, next, nanti lebih detailnya akan saya terangkan di slide berikutnya. Data yang dibutuhkan selanjutnya adalah untuk keperluan inisialisasi, yaitu capillary pressure dan pressure gradient. Ini adalah dua data yang diperlukan, jadi sebelum kita run dynamic model, kita perlu menginisialisasi. Jadi dari pressure gradient ini kita bisa tahu mana yang gas oil contact, mana yang water oil contact. Sementara untuk capillary pressure, seperti gambar yang sebelah kiri, Mas Hani, ya, oke. Ini adalah kurva, ini ada dua kurva, imbibition dan drainage. Kita coba fokus di yang drainage ini. Jadi drainage kurva ini menggambarkan water saturation profile secara vertikal. Tadi udah sempat saya touch sedikit, pada saat awal itu reservoir itu diisi oleh air gitu semuanya. Dan ketika ada migrasi hidrokarbon dari source rock ke reservoir, jadi hidrokarbonnya itu akan mendisplace water sampai terjadi kesetimbangan atau equilibrium. Nah, yang paling atas itu adalah condensed water yang bersesuaian juga dengan initial water di relative permeability data. Terus sampai ke bawah ini ada transition zone dan juga sampai ke water oil contact-nya. Data berikutnya itu adalah well dan production data. Jadi untuk lapangan yang sudah berproduksi, kita perlu memasukkan well data. Nah, well data ini bisa, datanya apa aja sih gitu ya. Ini bisa dari jumlah sumur, terus lokasinya. Ini lokasi harus tepat sekali, karena ini nanti sangat kritikal banget tentang area pengurasannya. Terus juga bagaimana tipe trajektorinya, dan juga well completion-nya. Apakah menggunakan 3,5 inch, ataukah pakai big bore, dan completion perforasinya seperti apa, ini perlu kita masukkan semua. Nah, data-data tersebut bersamaan juga dengan data produksi, ini perlu kita masukin. Data produksi di sini seperti historical data ya, which is oil, ada gas, ada water cut, dan juga pressure.
Ini perlu ketika kita akan melakukan history matching dan juga untuk memprediksi bagaimana reservoir performance ke depannya. Nah, piece terakhir dari data itu surface network. Jadi sebagaimana teman-teman nanti familiar, jadi yang disebut production system itu sebenarnya terdiri dari reservoir, terus ada well juga, dan facilities. Nah, facilities ini bisa dari ukuran pipanya, panjangnya, dan juga sampai ke separation process gitu, hingga ke storage tank. Ini perlu kita modelkan dan kita masukkan ke dalam dynamic modelnya. Oke, itu secara garis besar bagaimana parameter-parameter yang dimasukkan ke dalam dynamic model. Oke, next slide, Mas Sani. Oke, kita masuk ke relative permeability ya, lebih detail. Nah, jadi fungsi dari saturation function, which is rel pump dan capillary pressure, itu tuh pada dasarnya dibagi dalam 3 hal atau 3 poin. Yang pertama, capillary pressure bersama-sama dengan rel pump itu akan digunakan untuk mengkalkulit bagaimana distribusi dari water saturation itu sendiri. Ketika kita tahu water saturation distribusi, kita akan bisa menghitung berapa saturation oil dan berapa saturation gas. Selanjutnya, data tersebut kita gunakan untuk menghitung bagaimana fluid mobility untuk men-solve flow equation-nya. Baik, sedikit lebih ke diagramnya ini, ke picture-nya. Ini adalah relative permeability, yang y-axis ini relative permeability parameter, sementara x-axisnya adalah water saturation. Kurva yang merah ini adalah kurva oil relatif, ya, relative oil. Sementara yang biru adalah relative permeability terhadap water. Mengenai endpoint-nya, yang biru itu adalah initial water saturation, atau kita sebut juga dengan connect water. Jadi ini adalah water yang tidak bisa kita displace, atau ini terjebak dalam pori-pori. Nah, endpoint yang berikutnya adalah residual oil saturation yang merah ini. Jadi ini adalah saturasi oil yang tidak bisa kita produksikan lagi atau kita move lagi. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebenarnya dalam range pori-pori batuan itu ada porsi, ya ini dari yang biru ke merah ini adalah porsi oil yang bisa kita move gitu kan, atau movable oil. Jadi bisa dibayangkan kenapa kita tidak bisa merecovery oil itu 100%, karena pertama ada residual oil saturation, yang kedua juga ada porsi yang dioccupy oleh water saturation. Nah, yang endpoint yang atas ini adalah relative permeability. Jadi ketika kita awalnya memproduksi sebuah sumur, di reservoir itu masih single phase, connect water tidak bergerak. Tapi once sudah waternya udah bergerak juga ke dalam reservoir, jadi relative permeability-nya akan turun gitu ya. Dan ini juga ditunjukkan oleh fractional flow-nya ini. Jadi fractional flow ini adalah saat di mana ketika water sudah breakthrough, yang ditunjukkan oleh light blue giant ini, Mas Sani. Ya. Oke, sekarang bergerak ke gambar yang sebelah kanan. Jadi ternyata relative permeability shape ini sangat dipengaruhi oleh quality dari batuan. Ini sebagai ilustrasi, yang atas ini best rock quality, dan bergerak ke bawah ini adalah worst rock quality. Jadi kita bisa lihat bentuk atau shape dari relative permeability yang untuk best rock ini, itu diindikasikan oleh initial water saturation atau connect water-nya itu sangat rendah, begitu juga dengan residual oil-nya. Sementara kalau kita bergerak ke bawah, yang the worst rock quality-nya, yang paling bawah, itu low initial water saturation-nya akan sangat tinggi sekali. Begitu juga dengan residual oil saturation-nya.
Mungkin itu saja mengenai takeaway dari relative permeability. Dan sekarang kita ke next slide-nya, yaitu PVT data ya. Jadi secara fluid karakteristik, reservoir itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa tipe fluida. Jadi mulai dari black oil, retrograde gas kondensat, sampai ke gas reservoir. Jadi baik di gas reservoir ini baik yang wet gas atau dry gas. Mengetahui bagaimana tipe fluidanya dan juga recovery mekanismenya, ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita memilih simulator apa yang akan dipakai dalam dynamic model ini. Apakah kita akan menggunakan black oil ataukah kita menggunakan komposional? Secara prinsip, simpelnya adalah black oil itu semuanya akan di-treat dengan 3 fase aja, yaitu oil, gas, dan water. Sementara untuk komposional, itu yang di-treat adalah sampai lebih detail lagi dengan komponennya, yaitu metan, etan, dan seterusnya. Mengenai tipe fluida, apa yang bisa kita treat dengan black oil simulator, biasanya oil reservoir atau gas reservoir, di mana perubahan fase tidak signifikan, itu biasanya kita bisa... Biasanya kita bisa treat dengan black oil aja. Tapi sementara dengan high retrograde gas kondensat itu harus dengan komposional. Oke. Sedangkan untuk recovery mechanism, seperti contohnya primary process, seperti solution gas drive, gas cap expansions, dan juga volumetric expansion untuk gas reservoir, plus juga secondary, misalnya water flooding atau gas flooding, biasanya kita bisa treat dengan black oil aja, black oil simulator aja. Nah, tapi ketika kita dealing dengan miscible CO2 injection, ya, atau kita sebut tertiary ini, atau water alternate gas injection, biasanya ini harus dengan proporsional, karena kita tidak bisa treat lagi dengan 3 fase tersebut. Baik, coba kita lebih detail ke phase diagram ya, Mas Hani. Jadi let's say kita drill satu sumur, kita akan collect fluid sampelnya. Nah, sampelnya ini collect sampelnya ini bisa downhole, bisa surface juga. Lalu kita akan analisa di PVT lab seperti apa komposisi fluidanya. Nah, biasanya komposisi fluidanya ini dari C1 sampai C20 atau C30 plus bahkan. Nah, dengan mengetahui komposisi fluidanya ini, kita bisa mengkonstruk phase diagram. Phase diagram ini seperti yang ditunjukkan oleh yang black line ini, betul ya. Itu oke. Itu adalah phase diagramnya. Yang y-axis ini pressure, yang x-axis ini temperature. Jadi mengenai endpoint-nya, C itu adalah critical point, di mana kita nggak bisa differentiate mana yang gas, mana yang oil. Sementara sebelah kiri itu adalah kita bilang liquid phase. Jadi area di mana di bawah critical point itu adalah liquid phase. Sementara di atas critical point itu gradually mulai dari retrograde akan sampai ke gas. Nah, gas ini bisa dry gas atau wet gas. Nah, sementara di dalam kurva ini adalah kurva 2 fase, di mana oil dan gas akan eksis bersama-sama. Jadi saya ambil contoh misalnya untuk black oil ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu jenis reservoir kita, apakah black oil, apakah gas, apakah retrograde. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu initial condition dari reservoir tersebut, yaitu tekanan dan temperatur. Nah, dengan mengetahui tekanan dan temperatur, kita akan plot bersama-sama dengan phase diagramnya ini, kita akan tahu apakah kita dealing dengan black oil, ataukah dengan gas atau retrograde. Saya ambil contoh, misalnya kita plot, dan ternyata pressure-nya terletak di atas itu, di black oil ya. Jadi kita bisa bilang, pada saat awal reservoir kita adalah black oil yang
yang undersaturated. Kenapa undersaturated? Karena ini di atas bubble point-nya. Setelah kita produksikan, tentunya pressure-nya akan turun. Di dalam reservoir masih single phase. Tapi ketika mulai melewati bubble point-nya, itu solution gas-nya akan keluar, akan came out dari oil, dan akan exist gas-nya. Mungkin ilustrasinya seperti Coca-Cola ya, atau Sprite. Jadi Coca-Cola itu kalau kita lihat itu awalnya kan liquid semua ya, cair semua ya. Tapi once kita shaking gitu, itu akan keluar bubble-bubble. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama dengan solution gas ini. Jadi ketika melewati bubble point-nya ini, gasnya akan keluar dari oil-nya itu. Itu yang kita sebut dengan solution gas. Nah, data-data yang akan kita masukkan ke reservoir ini seperti yang ditunjukkan sebelah kanan. Gambar sebelah kanan, Mas Hani, picture yang sebelah kanan itu. Tadi udah kita sempat singgung ya, ini adalah typical function dari fluida yang akan kita masukkan ke dalam dynamic model. Oke, kita move ke next slide. Oke, ini hanya saya emphasize lagi, black oil model itu memodelkan 3 fase aja. Jadi ada oil, ada gas, dan water. Oil masih bisa berubah menjadi fase gas. Sementara gas sendiri bisa juga come out menjadi oil juga. Jadi black oil model adalah kita treat sebagai 3 fase aja sebenarnya. Oke, untuk next-nya Mas Hani, which is compositional. Nah, untuk yang compositional, ini instead of kita memodelkan fasenya, kita memodelkan komponennya. Ini penting sekali ketika kita dealing dengan gas-gas retrograde gas condensate, di mana di reservoir itu akan terjadi 2 fase retrograde gas condensate. Dan ini tidak bisa kita modelkan dengan simple 3 fase aja. Ini harus dengan composition. Oke, saya nggak akan spend waktu banyak di sini. Saya akan lanjut dengan initialization. Jadi, buat teman-teman mahasiswa, jadi sebelum kita running the model, kita perlu menginitialize. Initialization ini, kita ada beberapa option. Yang pertama itu adalah equilibrium, dan yang kedua itu adalah enumerations. Nah, fungsi dari initialization ini adalah kita mengassign value untuk semua sel yang ada di dynamic model itu. Jadi value itu bisa static, yang pertama itu permeability, porosity, dan saturations. Nah, saturation itu kita bisa dapat dari cap pressure, bersama-sama juga dengan relative permeability, dan juga ada function. Nah, function itu relevant data, shape-nya, dan juga ada PVT data, dan juga ada rock compactions. Nah, dengan inisialisasi ini, kita akan tahu pada akhirnya berapa sih sebenarnya volumetric atau isi kandungan oil dan gas di tempat. Baik, next slide, Mas Hani. Oke, ini tentang history matching. Jadi setelah kita initialize modelnya, dan siap-siap untuk kita gunakan sebagai forecasting tool untuk prediction reservoir performance, ada namanya satu proses yang kita sebut dengan history matching. Nah, history matching itu atau generic term-nya adalah calibration. Jadi model itu harus kita kalibrasi. Nah, kalibrasinya menggunakan apa? Kalibrasi menggunakan data-data yang sudah kita punya, yaitu production data dan juga pressure. Ini adalah tipikal dari, yang tengah ini adalah typical workflow dari history matching. Jadi once kita udah punya dynamic model, kita run simulasinya, terus kita compare antara observed dan predicted data. Observed ini berarti historical data ya, dan predicted itu berarti dari simulasi atau model kita. Sebagai contoh, ini yang gambar atas, ini adalah gambar water breakthrough dan timingnya. Jadi jarang sekali ketika kita run
gitu kan. Pertama-tama itu kita bisa ngedapetin matching gitu ya. Contohnya ketika kita misalnya yang pertama, run pertama mungkin aja ini timingnya instead of 1,5 tahun harusnya breakthrough secara actual ini, ternyata model memprediksi ya time breakthrough-nya itu baru terjadi di 3,5 tahun gitu kan. Jadi kita akan diskusi lagi dengan teman-teman geoscientist, ini kenapa bisa lambat sekali secara waternya breakthrough-nya. Apakah ini ada hubungannya dengan nature dari faults dan hal yang lain. Setelah diskusi tersebut, akhirnya misalnya akhirnya kita berkeyakinan bahwa ini didapat dari nature dari fault tersebut. Jadi instead of dia sealing harusnya atau baffle, ini harusnya lebih open. Nah, dengan mengupdate parameter geologi tersebut, akhirnya kita bisa dapetin timingnya sampai perfect gitu kan. Nah, hal-hal semacam itulah yang kita lakukan di history matching. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mengkalibrasi dan memfine tuning dynamic model kita. Karena kita tahu bahwa subsurface itu dealing dengan uncertainty. Dari A to Z kita itu dealing dengan uncertainty mulai dari structure, dari faulting, sampai ke dynamic parameternya itu sendiri. Jadi perlu sekali sebelum melakukan forecasting, kita mengkalibrasi model kita dengan data-data yang ada. Oke, Mas Sani mungkin cukup. Saya kembali lagi ke Mas Sani ya. Quiz time ya? Halo? Halo? Ya, quiz kedua Indra. quiz kedua, dari materi yang Indra sampaikan masih sama, ada price-nya 50.000 buat penjawab yang benar pertama. Silakan ditulis di chat box-nya ya. Pertanyaannya Jadi adalah, apa nih pertanyaannya Mas Ani ya? Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 3 tipe reservoir berdasarkan fluid karakteristiknya. Jadi tadi yang phase diagram tadi ya. Jadi kalau teman-teman ingat tadi pasti bisa jawab itu. Silakan. Oke, ini waktunya berapa lama Mas Ani? 30 detik ya? 30 detik aja. 30 detik ya. Silakan di. Ada yang masuk? Oke. Enggak? Udah ada satu yang masuk. Udah. Oke. Tapi masih benar, tapi masih ada yang satu yang agak miss. Tapi oke, kita masih tunggu yang lain ya. Paling pertama, paling benar. Oke. Oke, mungkin dilanjut aja dulu ya. Nanti kita bisa sambil nunggu Iya, di sini akan muncul jawabannya. Ada tambah lagi? Hanya satu nih, baru dari Arifin Ubaid. Wah, ayo. Di slide Mas Indra beberapa yang barusan. Oke. Oke, ada 2. Ada 2. Oke. Oke, ya. Lanjut saja ya. Jadi Lanjut. jawabannya adalah, silakan Mas Indra. Jadi jawabannya adalah, tadi disebutkan 3 ya. Jadi yang pertama adalah black oil, yang kedua adalah retrograde gas condensate, atau yang ketiga adalah gas, bisa dry atau wet. Itu. Tapi bisa milih ya di antara ke-6 tipe ini gitu ya. Ya. Oke. Lanjut ke bahasan kita berikutnya tentang risk dan uncertainty analysis. Di dalam dunia industri perminyakan, kita dealing dengan value creation. Kita membuat suatu yang menguntungkan terhadap suatu hal yang sangat kompleks. Jadi semua decision itu berdasarkan berbagai macam analisa. Dan salah satu analisanya adalah menganalisa risiko dan uncertainty. Karena sangat jelas sekali yang kita hitung itu adalah sesuatu yang berada di bawah sana, yang tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita kira-kira, dan kalau kira-kira ya sangat lekat, identik dengan uncertain. Kita mempunyai suatu range of possible value. Secara definisi, risk dan uncertainty itu seperti ini. Kalau risk itu atau risiko itu adalah
suatu efek dari uncertainty terhadap objektif kita. Contohnya untuk risk untuk volume hidrokarbon, uncertain di porosity, uncertain di konektivitas. Nah, itu membuat efek ke objektivitas adalah volume hidrokarbon. Itu disebut definisi dari risk tersebut. Kalau uncertainty sendiri adalah state being imperfect terhadap suatu informasi, atau informasi tersebut punya value, range of value. Porosity kita nggak pernah tahu di bawah situ eksak 20%. Dia selalu punya range, mungkin dari 5% sampai 30%. Nah, range itu yang membuat kita uncertain terhadap suatu jawaban. Dan itu akan selalu ada dalam perhitungan kita. Mungkin tidak hanya dunia perminyakan, tapi di dunia perminyakan sangat jelas. Ada satu metode yang kita gunakan untuk menghandle itu, disebut risk management. Di dalam risk management itu kita memikirkan uncertainty yang mungkin ada dan mengimpact terhadap objektif kita, dan berusaha sedetail mungkin untuk mereduce hal-hal yang jelek terjadi. Itu bisa dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap apa yang kita lakukan atau memitigate apa yang mungkin terjadi nanti setelah kita execute. Dan yang terpenting adalah mengkomunikasikan dalam bentuk satu koordinasi, aktivitas koordinasi. Aktivitas yang terkoordinir terhadap semua shareholder yang terlibat. Mulai dari tim surface, tim marketing, dan semuanya. Dan itu harus terdokumentasi dengan sangat bagus. Salah satu contoh saya berikan di sini adalah bagaimana kita membuat risk management tersebut terhadap suatu model reservoir. Di sini saya contohkan perhitungan hidrokarbon in place, bisa gas atau oil, dan kita lihat uncertain di suatu parameter dan sensitivitasnya terhadap atau impact-nya terhadap volume hidrokarbon yang kita cari tersebut. Contohnya di sini ada beberapa parameter yang kita anggap uncertain, rock quality, ada structure-nya, ada thickness-nya, ada gas well per contact-nya, ada gas saturation-nya. Ada beberapa hal lainnya. Nah, di sini kenapa tidak ada angkanya? Kan berarti dia tidak sensitif terhadap hidrokarbon volume. Kompartemen mungkin tidak. Ini mungkin akibatnya nanti ke recovery. Tapi terhadap hidrokarbon volume, initial volume itu hanya diakibatkan oleh 5 parameter ini. Dan uncertain terhadap 5 parameter ini digambarkan impact terburuknya dengan impact terbaiknya. Contohnya untuk thickness suatu reservoir, most likely kita bilang thickness reservoir itu 300 feet. Dan jelek-jeleknya mungkin sekitar 70 feet. Dan paling tebal kita mungkin akan dapat 400 feet. Nah, kita run ketiga model tersebut, most likely dengan model 300 feet, kita akan dapat sebagai hidrokarbon per volume sebagai acuan. Kemudian kita run dengan reservoir yang tipis yang 70 feet tadi, didapat in place-nya jadi berkurang sekian banyak, kita plot di sini. Dan jika kita run dengan thickness yang topnya atau yang terbaiknya sekitar 400 feet tadi, dan berapa perubahannya, itulah yang disebut kita sebagai tornado chart, uncertainty sensitivity plot ini. Kemudian informasi ini kita jabarkan dalam suatu dokumentasi dalam bentuk risk matrix. Risk matrix itu adalah memposisikan parameter-parameter yang uncertain tadi beserta risikonya terhadap berapa impact-nya, berapa kemungkinan dia akan terjadi. Makin sering terjadi dan makin besar impact-nya itu berasal dari hal merah. Mungkin terjadinya so-so dan impact-nya juga so-so, berada di jalur kuning. Dan likelihood terjadinya low dan impact-nya low itu berada di yang hijau. Nah, mungkin bisa disebutkan rock quality, kemungkinan terjadinya likelihood-nya tinggi dan impact-nya juga tinggi. Kita lihat di sini jika kita plot di daerah merah. Dan begitu seterusnya. Dan informasi ini kita bawa selalu, jadi semua aware
apa yang akan mereka hadapi dalam suatu studi tersebut atau project di lapangan minat tersebut. Untuk detail tentang risk uncertainty analysis ini sangat banyak sekali bahasannya. Mungkin bisa dalam satu materi webinar sendiri. Jadi ini hanya untuk introduction aja apa yang kita lakukan dalam suatu studi reservoir modeling. Berikutnya forecasting dan economic. Dari dynamic model yang kita sudah dapat dan kita modelkan secara benar, kita membuat prediksi profile performance produksi dari lapangan tersebut. Dan prediksi tersebut kita buat di dalam uncertainty yang telah kita frame, yang telah kita tentukan. Jadi prediksi reservoir itu tidak hanya satu, seperti ini, most likely, ini tidak hanya satu, tapi kita membuat semua kemungkinan yang bisa terjadi simulasinya. Nah, kembali seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa performance komputer itu perlu? Jika satu run simulasi ini membutuhkan 7 jam, terbayang untuk 10.000 run ini butuh waktu berapa banyak. Jadi jika run hanya butuh 5 menit, 10 menit, ini yang bisa kita dengan cepat dapat dan informasi bisa dengan cepat kita analisa. Contohnya dalam kasus ini, yang di uncertainty, yang di parameter uncertainty yang kita modelkan, contohnya seperti reservoir arsitekturnya, size-nya kita mainkan, areal extension-nya, thickness-nya, net to gross, kemudian karakternya, body, species distribution-nya, semua ini bisa dibuatkan range-nya, rock properties, porosities-nya, permeability, demikian juga dengan fluid properties, data dynamic-nya. Dan semua ini diintegrate dalam satu model, di run ribuan kali, puluhan ribu, membentuk plot ini, kemudian kita secara statistik menentukan mana worst case, mana P50 case, mana upside case. Dan kita juga plot, dilihat di mana most likely case kita. Most likely ini adalah seperti reference case, di mana karakter reservoir itu kita anggap yang paling mungkin dari semua data yang kita punya, most likely akan seperti ini nih reservoirnya. Dan kita plot. Suatu most likely yang bagus akan false sekitar P50 dari running case ini. Jika most likely case kita itu jatuh di daerah sekitar upside ini atau di P10, kita harus hati-hati. Karena sekian persen, contohnya P10, 90% kemungkinan terjadi lebih buruk dari apa yang akan kita prediksi. Kalau dari seperti ini, misalnya jadi sekitar 40% dari actual yang akan kita dapat nanti fall 15 yang lebih jelek. Dan ini dibuat dalam berbagai macam development scenario, jadi tidak hanya satu, dan setiap ini mempunyai economic result-nya masing-masing. Dan suatu project disebut robust jika yang the worst case-nya itu masih ekonomis. Jadi masih memenuhi parameter-parameter MPV dan IAR-nya secara bagus. Oke, mengingat waktu, kita lanjut ke bagian terakhir. Summary dari webinar kita hari ini, ada 5 poin yang saya tangkap untuk summary sebagai adik-adik sekalian. Static model itu adalah physical karakteristik frame dari reservoir, sedangkan dynamic model adalah the dynamic of the reservoir content, tentang isinya. Dan semua itu goal-nya adalah untuk mempredik field performance dalam berbagai macam strategi produksi. Kemudian tentang oil dan gas field development project itu adalah suatu effort yang terintegrasi, jadi tidak pekerjaan satu orang, satu keilmuan saja, tetapi berbagai macam keilmuan. Ada berbagai macam function, mulai dari geoscience, GNG, petrophysics, geologist, reservoir engineer, production engineer, facility engineer, computer science juga masuk, kemudian juga yang terakhir adalah ekonomi. Modern day computation technology sangat dirasakan membantu sekali dalam reservoir model kita menjadi lebih efisien. Oke, begitu adalah slide terakhir dari presentasi kita. Berikutnya dibuka untuk Q&A. Saya kembalikan ke Teh Kelly.
Okay, thank you so much for Mr. Indra Gunawan and Mr. Sani Agusti Wahyu for an amazing lecture. Now we are going to Q&A session. If you guys have a question you want to ask, please click raise hand option. Then I will call your name and you can turn on your video and unmute your audio so you can directly ask your question. And don't forget to introduce yourself first. Siapa? Kelly? Ada yang pertama? There are a question from Mr. Ramadan Ibnu. Ayo, silakan Mas Ramadan. You can ask now. Okay, Assalamualaikum. Good evening. So my name is Ramadan Ibnu Hasim. I'm from University Malaysia Kelantan. My major is geoscience, and currently I'm a final year student. So I got two questions that I want to ask. The first question is regarding the benchmarking on the way of field development, because I'm aware that the process itself depends on the geology of the reservoir to a certain extent, in addition to, of course, development scheme, which is depletion followed by water injection or gas injection. So what I'm thinking is, once these factors are estimated, a reasonable estimate of recovery factor can be achieved even before simulation process start. Since static and dynamic models, as the speaker mentioned before on the previous slide, are using basically data to generate forecasts. So my question is, what is actually benchmarking as a fast way of field development appraising or bidding decisions for different development schemes of reservoir? And my second question is regarding the random noise on successfully driven reservoir modeling. The artificial learning hits its performance limits in case of using seismic with low signal to noise ratios to drive the petroleum reservoir modeling. The neural networks tends to learn either from the useful signal part as well as from the noise. So my question is, what is the best practical way to avoid this problem, which can result in a dramatic noise magnification? Which means how to deal with random noise in seismically driven reservoir modeling involving neural networks. That's all for me. Thank you. Okay, thank you, Bapak Ibnu dari Kelantan ya. Okay, Yes. first question about benchmarking. Is it the fast? Can we use it as a fast way to field development of appraisal atau building? The answer is yes, we can use benchmarking. But if we have a full team to work on the study, we should have our own judgment on the decision, and the decision must come from our own calculation. If we don't have the data, yes, we can use the benchmark as close as possible. But please bear in mind that we have a lot of assumption in this case. Assumption on analogy to the benchmark data, right? And then a good way to use benchmark is when we complete our study and get the result, we plot the result to the benchmark. Where is the result falls? Is it way too far or is it in the cloud? So that can make us more confident with the result, with the model. If, let's say, from the benchmark, we are far away from the benchmark, too good, and then the question from the investor will be the same. How can you be that good? What make you different from the other benchmark data or from the other field? Benchmark is the collection of data from so many fields that people collect and then used as benchmarking. Okay. Okay.
Mas Indra, you have something to add? Yeah, in terms of benchmarking, for example, like I'm gonna providing example on a gas reservoir. For example, we already did the study, completion of the study, and then we got the result. For example, like recovery factor, and then how the reservoir should behave, and then we need to compare: are we in the par of the same characteristic or different? For example, if we are in the, for example, like gas reservoir with the water drive, and then we compare the result, and then this is tend to be like, for example, like typical of water volumetric gas drive, and then we should question why this is different with the benchmark. So which one is wrong? Okay, so I think it's really important to understand the performance and then compare it with the benchmark. So these two processes should be, on top each other. Yeah. Okay. Second question about random noise in seismic to reservoir model, right? Yes. How to deal with that? Okay. Yeah, random noise. Maybe colleagues from geoscientists can help me on that. But what I can say about this is a very detailed imperfection on a data later on in, and please remember that the dynamic model, reservoir model, we upscale everything. And in that case, do the noise really impacting the concept or the result of the character of the reservoir? If it is something, so we need to pay attention on that. But if it is only a small noise, and maybe we cannot pay so much attention on that. And the use of neural network on this in seismic, maybe Pak Yayat can add more information about this. Okay, Mas Sani. I think the dynamic reservoir modeling, the input as earlier Mas Sani and Mas Indra mentioned that the input is a static model, which is seismically derived by two important information, which is travel time to mapping the subsurface or reservoir structure, and second from the amplitudes, which is for reservoir properties information. So I think in your question, you are asking about how to give the reservoir properties from seismic when the seismic has a very low signal to noise ratio. It means in this case, you mentioned about huge random noise. Advice: please keep the reservoir properties as simple as possible. Since if we keep the more complex method to infer the information from the seismic, we don't know how bad is it. So since we have well information, I think it's better we utilize the well information to create the reservoir properties. For example, in this case, you prefer use the creaking method to distribute the reservoir properties with a guide with the seismic. It is a quick advice for me. Thank you. Okay. May I respond my first question? Mas Harsu, you submit it? Yes. Okay, with Ramadan. Okay. I'm about to comment on the random noise. You're talking about noise in seismic. That's something that undesirable. You don't want to have much noise in your seismic data. As Pak Yayat mentions, you want to get high signal to noise ratio. So you want to have signal instead of noise.
So if you have a random noise in your seismic section, go back to your seismic processor or whoever did the seismic processing, and then ask them to try to reduce the noise. But if for some reasons you believe that the noise is not really a noise, it's more like a signal which is anomalous compared to the surrounding area, and you have to prove that anomaly is actually a reality, then you have to ask yourself, is this anomaly important in your model, for your model? Does it matter? For example, if you're dealing with a gas reservoir, you have to have, in terms of permeability, you have to have at least 3 orders of magnitude difference before it matters. So if your surrounding area is, say, 10 millidarcies of permeability, and that's anomaly, or the what you call as the random noise is 100 millidarcies, which is 10 times at the background permeability, it doesn't matter in gas reservoir. You have to have 3 orders of magnitudes in order for it to matter. So if that answers your questions. Okay. May I respond my first question? Yes, go ahead. Okay. So thank you for all the respondent to my question. So I just want to get clearly on my first question regarding the benchmark. So what you mean is I have to understand first, right, for the benchmarking by different water flood patterns, right? You mean it, Mr. Indra? Hello? Yeah. Hello? Yeah. Hello, yes. So what you mean is I have to understand first, right, regarding the compiling the benchmarking by the different water flood patterns. Is it correct? Okay. Let me to clarify on the benchmark. For example, if we're dealing with the gas reservoir, and then in the gas reservoir, we have a benchmarking in our company. Usually, we already we have a benchmark of the gas reservoir. Which one is behaving like a volumetric gas reservoir, just only gas without aquifer. And then another one is basically to showing about the well spacing and also how the aquifer will react. So after you've completed the study or the modeling, and then you forecast it, you need to compare it with the benchmark. So in order to understand, is it our prediction is par with the similar characteristic of reservoir and the similar development scenario, or is it breaching or different or deviated? So if it is deviated, and then we need to ask ourselves why this is happened. So I think that's the function of the benchmark. So yeah, this is not well spacing. Yeah, what I'm talking. This is about how benchmarking gas reservoir in terms of aquifer. Yeah. Okay. Thank you. I appreciate your feedback and discussion. Thank you so much. If I may add about the benchmarking, is a tool that we can use, a data set that we can use to sense check our interpretations. We use it a lot, yes, and usually the investors or the partners, they want us to do this. They want us to compare our interpretations, our simulations to benchmark data to see whether we are in the cloud or we are the outlier of the benchmark data sets. So yes, it is important, but we never, as far as I recall, we never do the development just by using the benchmarking only. Unless that's correct. Yeah, unless you want to use your own money to do that, so that's okay. If you want to use your own money, I
we want to Yeah. go to the partners, to the investors, they will ask us, what kind of data do you have? Why don't you use your own data instead of using the benchmarking only? So benchmark is a tool, another data set that we can use, but it is not the primary data set that we use. Yeah. So Okay, I get it. maybe you mean analog data. So if somehow something that you don't have the data about the reservoirs at all, and you have this project to give information about that, you can use analog, but please keep the note that the data is analog. So the result is result from analog. You cannot go to proposed investor based on the reservoir in somewhere 3,000 kilometers from here, the result will be like this. You cannot do that. Yeah, but you can get the sense of the similar reservoir that you might have underground. Okay. Okay, I see. Okay, thank you for the suggestions. Yeah. Thank All you. right. Thank you for the question. Okay, Kelly, next. Thank you for Mr. Indra, Mr. Sani, and Mr. Yayat. Also, Mr. Harso for the answer. And is there any question again? You can click the raise hand option, and I will call your name. So you can turn your video and unmute your audio. Deborah tadi ada di chatting itu ada dari apa Arifin itu mengenai black oil, mungkin ingin tahu atau gimana tuh? Oh, itu jawaban kuis kayaknya. Oh, jawabin kuis. Iya. Oh, Itu saya tadi jawaban kuis, terlambat Pak. kayaknya. sorry. Tapi kayaknya mau tanya tuh Deborah. Sabi. TV Sebentar, Oktarisma. Pak. Oh, ada lagi, Pak. For Mr. Amiruddin, you can ask now. Okay, I'm Amiruddin from University Malaysia Kelantan, majoring in geoscience. Beside my question, beside computer specification to do dynamic modeling, is there any challenge to do dynamic modeling? That's all. Challenge to do dynamic model. Oh, do you mean? Okay, in the dynamic model, sure, we have so many challenges in doing it. In dynamic model, they expect for accuracy. Somehow, our most highly case, that's what they expect. So the challenge in our modeling, in dynamic modeling, is to give as close as possible to whatever the well we drill or will develop in the execution phase, as much as what we predict. So that's the challenge, the most challenge. The second challenge is time. Dynamic model, yeah, they for sure need time, duration, and it could be from several weeks to months. But usually, the result is required just within weeks. That's the challenge. Mostly in that area. Okay, Indra, maybe you can add more. Yeah, if I may add, I guess so. the most obvious challenge here is to how to get our dynamic model as accurate as possible. So that's the challenge actually. And that starts with static model. I am a geologist by background. So I'm the one who provides Sunny with the static models. So all starts with static models, accurate static models, because garbage in, garbage out. If I give garbage to Sunny, Sunny will create garbage as well. So I have to make sure that I do not create garbage. So I have to make sure that my static model is accurate as possible. And that is a challenge. And usually the biggest challenge in a static model is to match the my static model with the dynamic data
provided by the operational or the exploration on the previous wells. So if the previous wells have DST, drill stem test, or the production test, or cleanup test, that can show you, for example, permeability from the test. And I have static data sets from the well, say, stating that the permeability is 10 millidarcies, but the permeability from the test, the well testing, shows you 100 millidarcies. So I have to somehow, integrate this. So how to reconcile these two differences? So that's the challenge actually. But once I've got the static model right, then Sunny's life will be a lot easier. However, even if my static model is not 100% correct, well, there's no such thing as 100% static model correct, as you know. Even if my static model is only say 80% or 85% correct, Sunny and Indra as reservoir engineers, they have a last-ditch weapon in their arsenal actually, and that weapon is called multiplier. So Sunny and Indra can apply multipliers to the model to try to match my properties from my static model in order for them to match the information from the surrounding wells. So I can conclude that in order to create an accurate and efficient model for dynamic model, it based on a specific model provided by the geologist. Exactly. Okay, yes, thank that's you. the starting point. So garbage in, garbage out. Okay, thank you. Thank you for the question, Amiruddin. Thank you, Mr. Amiruddin, for asking. There's a question again, sir, from Nahda Tunisa. You can ask your question now. Okay, I'm Nisa from University Malaysia Kelantan. I'm going to ask about the stochastic fracture modeling. Is there a specific parameter that refers to how the fracture are well connected? Is it able to percolate? If such parameter exists, could we use it through the commercial software fracture modeling package such as Petrel? That's all. The question is about fracture. Can you repeat slower? Okay, I repeat. If such parameter exists, if the fracture size parameter. Okay, I'm repeat. Okay, again, in stochastic fracture modeling, is there a specific parameter that refers to how the fractures are well connected? It is able to percolate, and if such parameter exists, could we use it through the commercial software fracture modeling package such as Petrel? Okay, anyone can answer? Okay, let me try to. Do we have that in Petrel? You are asking about how to stochastically model fractures in the reservoir. Yes. I personally have done that before because honestly, I've never dealt with any fractured reservoir, but all the reservoir models, all the geological models created by any software, they have one thing in common. They rely on the data in order to make it accurate. So I guess my question to you, do you see any pattern in your data showing the, say, distributions of the fracture? Can you use seismics to help you deal with the fracture distributions? Can you prove that the fractures actually relates with big structural events shown on seismic? For example, whenever you see big faults, you can rest assured that the area, say 100 meters from adjacent to the faults are heavily fractured. Can you see that? So you need to have that first. You need to try to link
how you are going to distribute your fractures with what data is telling you. Okay, in my opinion, if I'm using this seismic, okay, sometimes the fracturings occur, it can be seen, but in my opinion for the petrol, it sometimes can be hard if the well is can be detected, and sometimes it's not clearly something like that. Yeah, so I totally get it, because if you use, because stochastics is actually a mathematical statistic methods. So if you have difficulties making a fracture distribution using stochastic techniques, why don't you use deterministic techniques? As long as you can prove that the fractures is actually linked to something that can be deterministically observable. For example, can you see that in the crestal or the peak of the structure, can you see a lot more fractures compared to the flank of the structures? If so, then you can deterministically model that. So instead of putting yourself into the jungle of using stochastic modeling, so why don't you use deterministic modeling for the fracture? Okay, which means I have to study between the stochastic modeling and the other one. So that's I will know what is the exact parameter that I will use. The exact parameter. Okay, thank you, sir. Thank Okay, you, Pak thanks. Harus. Okay. Okay, thank you, Ms. Nisa, for the question. Is there any question again? If you want to ask, please click the raise hand and I will call your name. It looks like there's no question again, sir. Oh, okay. If no one want to ask again, before we end this course, maybe there's a poll from Gyotama that Kelly, we must quiz fill winner. in. Oh, I okay. just post the quiz winner. Okay, Quiz sir. number 1, there are 2, Ilham and Tiwi ya. Tapi masing-masing cuma menjawab 1, jadi bagi adanya bagi 2 ya. Ilham jawab mobil untuk minyak, Tiwi jawab gas ya. Oke, BP tadi ya. Terus quiz kedua, Irvin yang nyebutin semua. Oke. Kelly nanti kirim ke saya kontak orangnya ya, atau ke Mas Indra. Oke, sir. Ya. Oke, lanjut polling ya. Iya. Mr. Imam, there's a poll that we must to fill in. Atau Ya, Yanto, Kak Yanto ya? please. Iya, Kang Imam, gimana Kang? Saya yang pollingnya. Ya, silakan. Di mana saya nggak pegang, Kang? Oke, saya Pak Dedi, gimana coba Pak Dedi? Halo. Ya, gimana? Oke. Udah ada, Kang. Siap. Ya, oke, udah muncul, Kang.
Silakan pollingnya diisi ya untuk perbaikan kami ke depannya. Ya, gimana? Itu tipe sesuai ya. Aku mau ada sampai dalam hati kita rencana sekali. Sudah hampir 70%, jadi silakan Deborah selanjutnya. Ya, ya. Ada yang nggak bisa? Dari Ramadan Ibnu katanya nggak bisa di-pull itu. Nggak bisa di-pull. Iya. Udah masuk 70% kok ini. Yang lain bisa. Iya. Nggak apa-apa kalau udah 70. Udah 70%. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ya. Udah ada hasilnya? Udah ada hasilnya. Oke. Di unmute dulu, Kelly. Okay. Thank you for the poll. And now we are on the very end of today's event. On behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any mistake throughout today's event. And I want to remind you that certificate will be sent by email. Good afternoon, and thank you for the attention. Thank you. Thank you. Thank you, Kelly. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. Thank you, Kelly. Thank you.